Shalom, 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 apa kabar? Ya, saya senang banget ketemu kamu di video ini, di channel ini. Saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, teman-teman, hari ini saya mau bicara tentang 8 fakta bahwa Yesus adalah kaya, bukan miskin ketika dia hidup di dunia ini. Nah, tapi disclaimer dulu teman-teman, gini ya. Kita nggak perlu perdebatkan apakah Yesus kaya ataukah Yesus miskin ketika dia hidup di dunia ini. Nggak penting didebatin. Kenapa? Karena itu tidak mempengaruhi kita masuk surga atau tidak. Yang kedua, itu tidak mempengaruhi iman kita semakin maju atau enggak. Yang ketiga, itu juga tidak mempengaruhi kerohanian kita naik atau tidak. Jadi nggak perlu debat. Saya hanya sharing apa yang saya pahami, yang saya temukan. Kamu boleh beda kok dengan apa yang saya bagikan hari ini. Siapa tahu kamu punya literasi-literasi, ya mungkin lebih benar kamu. Ya, jadi intinya nggak perlu didebatin. Nanti aja kalau kita ketemu Tuhan Yesus di surga, kita tanya, Tuhan Yesus, dulu waktu engkau di dunia kaya atau miskin sih? Banyak orang mendebatin nih. Nanti ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau ngopi dulu. Bagi kamu yang belum ngopi, ngopi. Harus ada ahnya. Nah, teman-teman, saya akan mulai dari hal yang pertama. Tapi sebelum yang pertama, hei kamu. Iya, kamu yang belum subscribe. Yang belum subscribe, bertobat. Salah. Bukan bertobat maksudnya. Silahkan subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya ketika saya punya video yang baru, kamu akan ternotifikasi. Siapa tahu menjadi berkat buat kita semua. Amin. Nah, oke. Yang pertama, alasan kenapa Yesus kaya adalah 1. Kak, Yesus lahirnya di kandang. Mana kaya? Ingat, ketika Yesus lahir, memang lahirnya di kandang, guys. Tapi saya mau kasih tahu kronologisnya kenapa Yesus lahir di kandang. Kenapa? Ada yang tahu? Karena adalah waktu itu Yusuf dan Maria, orang tuanya Yesus ini, dia sedang melakukan perjalanan yang jauh untuk melakukan sensus yang diadakan oleh pemerintah. Jadi keadaan kota itu rame banget, kota itu penuh banget. Sehingga, dengar baik, penginapan juga semuanya penuh. Baca baik-baik Alkitabmu lagi. Hey, Yesus atau Yusuf dan Maria cari penginapan, bos. Dia cari hotel, bos. Tapi penuh, full book semua. Karena sedang ada acara. Jadi tiba-tiba waktunya Maria melahirkan. Waduh, tempatnya nggak ada. Ya udah, ke kandang domba. Kamu tahu nggak? Di zaman dulu orang itu dengan domba, kandang domba, kambing, ternak itu mereka akrab. Ya, mereka kehidupan seharinya mereka itu akrab dengan domba-domba dan kandang domba, guys. Itu bukan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang hina, bukan sama sekali. Nih, simpelnya gini, simpelnya. Yusuf dan Maria itu cari hotel. Mungkin hotel iblis. Iblis maksudnya. Dasar iblis, salah lagi. Ya, dia cari hotel iblis. Dia cari hotel mulia. Dia cari hotel apa lagi? Ya, Santika mungkin yang keren-keren. Tapi full book semua. Jadi ini masalahnya bukan Yusuf dan Maria nggak punya duit. Dia punya, terbukti dia cari hotel, dia cari penginapan. Tapi penuh. Nangkap ya? Nangkap ya? Jadi keluarga Yesus bukan keluarga miskin. Jadi lahirnya akhirnya di kandang domba. Kenapa kandang domba? Karena itu tempat parkiran gitu. Nggak jorok banget, nggak hina. Nggak. Itu tempat parkiran, dadakan. Ya, urgent. Karena waktu melahirkan sudah tiba. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua... Yang kedua, ayah Yesus atau Yusuf ini adalah seorang tukang kayu. Bahkan Yesus sendiri disebut tukang kayu. Kalau kamu nggak percaya Yesus disebut tukang kayu, nanti di rumah baca Markus 6 ayat 3.
Bukan hanya Yusuf bapaknya, tetapi Yesus pun disebut tukang kayu. Nah, kita akan bahas dulu tukang kayu itu profesi apa? Ya, Kak Jim, cuman tukang kayu. Rendahan dong. No. Saya mau kasih tahu, di zaman itu seorang tukang kayu adalah profesi yang terhormat, men. Kenapa? Karena dia tahu teknik pengukuran. Karena dia sudah advance dari orang-orang yang masih menggunakan batu buat kehidupan mereka. Contoh, rumah kebanyakan waktu itu dari batu. Kuburan dari batu. Perabot-perabot meja dari batu. Tapi Yusuf atau papa dari Yesus ini, dia sudah punya level yang satu di atas rata-rata orang. Dan biasanya orang yang punya teknik ukur kayu ini, dia punya kedudukan yang terhormat. Dia jadi orang yang terhormat, terpandang karena dia punya pengetahuan ilmu ukur. Sehingga biasanya orang seperti ini adalah orang-orang yang bukan miskin tapi kaya. Orang terpandang biasanya kaya. Setuju? Nah, oke. Selanjutnya, ketika Yesus lahir, ingat nggak? Ada orang Majus datang memberikan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya tanya, berapa sih orang Majus yang datang? Woi, banyak yang salah. Ada yang bilang 3, Kak. Coba dicek lagi di Alkitab. Ada yang menyebut, Alkitab menyebut nggak 3 orang? Nggak ada. Memang persembahannya itu 3. Emas, kemenyan, dan mur. Dan yang agak salah juga di kartu-kartu Natal, ya, di gambar-gambar Natal, selalu ada 3 orang Majus. Padahal faktanya bukan 3. Kemungkinannya besar itu bukan 3. Kenapa? Yang pertama, orang Majus itu, ya. Tunggu sebentar guys, tunggu sebentar. Oke, sorry, lanjut lagi guys. Nah, teman-teman, ternyata yang datang bukan 3 orang Majus. Bisa diprediksi banyak. Kenapa? Gini. Orang Majus ini berangkat dari timur dikatakan. Ketika datang menghampiri bayi Yesus dituntun oleh bintang, ingat? Itu mereka perjalanannya jauh dan perjalanan berbahaya. Banyak perampok, banyak binatang liar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu nggak mungkin mereka hanya bertiga, apalagi bawa sesembahan. Emas, kemenyan, dan mur itu bahaya banget. Dan kemungkinan besar mereka akan datang itu berbondong-bondong. Banyak orang, janjian dengan banyak orang. Dan diprediksi yang datang bukan 3 orang, tapi beberapa raja dari timur. Dan perhatikan baik. Raja, orang Majus itu ternyata raja dari timur. Artinya apa? Nggak mungkin raja membawa persembahan. Contoh emas, itu 1 gram, 2 gram. Bener nggak? Setuju? Kalau raja membawa persembahan itu mungkin 1 kilo, 2 kilo emas. Dan gini, saya pelajari waktu Raja Salomo didatangi oleh Ratu Sheba. Ingat? Ratu Sheba ini membawa persembahan kepada raja. Jadi ratu membawa persembahan kepada raja. Itu sekian ratus sikal emas. Saya hitung tadi, saya sempat hitung. Itu sekitar 4.080 kilo emas, men. Itu satu ratu. Kita kembali ke teksnya Yesus ya. Nah, orang-orang Majus ini ya datang itu dengan 3, emas, kemenyan, dan mur. Kita sepakat lah ya bahwa yang dibawa oleh raja ini nggak sedikit. Walaupun saya nggak bisa kasih tahu jumlahnya karena Alkitab tidak mencatat. Itu emas. Yang kemudian kemenyan. Kamu tahu nggak kemenyan? Fakta yang saya dapatkan adalah kemenyan itu adalah benda-benda langka dan mahal di zaman itu. Bahkan kemenyan itu bisa setara harganya dengan emas di zaman itu. Oh my God. Ya, lalu saya dapati fakta mur. Mur adalah untuk pendupaan, untuk wangi-wangian. Dan malahan ini bisa lebih mahal dari emas di zaman itu. Dan itu semua dipersembahkan kepada bayinya Yesus. Dan itu diterima oleh Yusuf dan Maria. Bisa dibayangkan, tiba-tiba dalam tanda kutip, Yusuf dan Maria ini menjadi kaya mendadak oleh persembahan-persembahan raja-raja dari timur.
Oke, itu yang ketiga ya. Dan kita akan berangkat ke yang keempat. Kamu tahu nggak yang keempat? Baju Yesus itu tidak ada jahitannya. Ini ada di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Apa sih Kak baju yang nggak ada jahitannya? Kamu tahu? Baju tidak ada jahitannya di zaman itu adalah baju untuk kalangan-kalangan atas yang mahal harganya, yang terhormat. Dan ingat bahwa ketika Yesus disalib, ya, jubah Yesus itu dibuat rebutan oleh tentara Romawi sampai dibuang undi. Ayo siapa yang dapetin? Mereka rebutan karena baju ini mahal. Oh my God. Jadi kita dapati fakta lagi bahwa baju-baju yang dipakai oleh Yesus adalah baju-baju yang bukan murahan tetapi baju mahal. Ini menandakan bahwa dia orang yang bukan miskin tapi kaya. Oke, selanjutnya. Kamu masih mengikuti? Yang kelima, fakta bahwa Yesus kaya. Yesus punya rumah gedong. Ya, Yesus itu suatu kali pernah ngajak murid-muridnya yang puluhan orang untuk tinggal, untuk tidur di rumahnya. Bayangin guys, kalau rumahnya kecil, RSSS gitu ya, gak mungkin cukup untuk nampung puluhan murid waktu itu. Tapi diceritakan di situ, cukup, artinya rumah Yesus besar. Tapi maaf banget, karena saya tadi agak buru-buru, saya cari ayatnya belum ketemu. Padahal dulu saya pernah baca. Bagi kamu yang menemukan ayat tentang ini, bahwa murid-murid Yesus tinggal di rumah Yesus yang jumlahnya puluhan itu, kasih tahu di kolom komentar ya. Bantu saya. Oke, itu fakta yang kelima. Fakta yang keenam. Yesus dalam pelayanannya memiliki bendahara. Yang dipegang oleh siapa? Yudas. Ya, sering dikorupsi. Tapi saya mau garis bawahi kata bendahara. Pelayanan yang ada bendaharanya bisa dikategorikan pelayanan yang besar. Pelayanan bukan main-main. Ya, pelayanan yang dananya pasti besar, uangnya pasti banyak, karena itu butuh bendahara. Nggak ada tuh pelayanan kecil-kecilan yang butuh bendahara, nggak ada. Amin. Ya. Ya, jadi kalian juga harus tahu bahwa waktu itu Yesus itu pelayanannya booming banget, populer banget, terkenal banget. Bayangin, Yesus bangkitin orang mati, ya, sembuhin orang-orang sakit, yang buta melihat, lumpuh berjalan. Bayangin teman-teman. Dan Yesus terkenal banget. Dan biasanya kalau ada pelayanan terkenal yang luar biasa, itu disupport oleh orang-orang di sekitar sana. Support makanan, ya, support perlengkapan, support dana, itu pasti. Ya, makanya saya percaya pelayanan Yesus itu berkembang dan duitnya itu banyak untuk pelayanan besar seperti itu. Oke, selanjutnya, Kak, tapi ada ayatnya, kita nomor 7 ya. Ada ayat mengatakan bahwa Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Berarti Yesus miskin, Kak. Dengar baik. Itu bukan harafiah. Ya, kenapa saya bilang itu bukan harafiah? Kalau itu harafiah, Yesus miskin, terus kamu jadi kaya, berarti murid-muridnya harusnya kaya dong. Betul? Ya? Enggak tuh, muridnya enggak jadi kaya raya. Enggak. Jadi itu bukan harafiah, artinya gini itu. Itu adalah, Yesus itu kan dia Tuhan di surga, kaya. Betul ya? Dia raja. Dia turun jadi manusia, itu miskin loh. Untuk menanggung dosa, menanggung penderitaan di kayu salib, itu miskin. Supaya harusnya kita yang miskin dijadikan kaya atau dibebaskan akan dosa, men. Itu maksudnya. Ya, jadi jangan salah sangka, oh ini ayat miskin, Yesus miskin. No. Itu bukan harafiah. Itu bicara tentang dosa yang membuat seseorang miskin. Amin. Sampai di sini. Kita lanjut ke poin yang ke-8. Yang ke-8 adalah, Kak, ada yang bilang gini. Oke, saya mau kasih tahu ayat 8 gini. Yesus pernah ngomong bahwa orang miskin selalu ada di antara kamu.
Lalu Yesus ngomong lagi, tetapi aku tidak selalu ada bersama dengan kamu. Nah, perhatikan ini. Orang miskin ada, tapi aku. Jadi di situ bisa tersirat bahwa Yesus mengatakan dirinya bukan orang miskin. Karena kalimatnya orang miskin selalu ada di antara kamu. Tapi aku, berarti Yesus bukan miskin. Tidak selamanya ada bersama dengan kamu. Ya, jadi saya mau kasih tahu gini. Dari 8 fakta yang sudah saya bagikan hari ini, saya berharap itu bisa jadi pengetahuan yang baru bagi kita. Yesus nggak pernah miskin. Saya nggak percaya Bapa di surga membiarkan Yesus miskin ketika ada di dunia ini. Menderita, makan susah, tempat tinggal susah, mau ngapa-ngapain susah, miskin. Aduh, no. Tapi kalau mau ditoleransi sedikit, mungkin Yesus nggak kaya raya, nggak. Ya, punya kebun yang banyak, ya. Punya kuda atau keledai yang banyak, gitu ya. Enggak. Punya emas yang gunung-gunung gitu, enggak. Mungkin dia cukup kaya. Oke. Tapi miskin tidak. Oke? Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu ending dari video ini adalah seperti ini. Dengar baik. Sebenarnya, ya, bukan masalah Yesus kaya atau miskin di dunia ini. Bukan itu isunya Yesus datang ke dunia ini. Ya. Karena gini, karena kamu tahu gak, Yesus datang ke dunia ini misinya adalah satu. Yaitu apa? Dia jadi manusia. Menyerahkan dirinya. Menyerahkan darahnya, disembelih nyawanya. Bagi manusia untuk penebusan dosa. Itu isu Yesus datang ke dunia. Jadi tujuan Yesus bukan jadi sukses di dunia ini, jadi kaya raya di dunia, bukan. Tetapi tujuan Yesus di dunia adalah mati di kayu salib, mencucurkan darahnya, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari semua dosa dan pelanggaran kita. Jadi gak peduli Yesus mau kaya mau miskin. Tapi isu yang perlu kita renungkan baik-baik adalah, guys, Tuhan Yesus sudah menderita dan mati bagi kamu. Renungkan, resapi ini baik-baik. Dan ketika kamu renungkan, resapi ini baik-baik, maka hidupmu akan memberikan buah untuk menyenangkan Tuhan. Amin, teman-teman. Semoga ini menjadi pengetahuan yang baru bagi kita, ya. Menjadi berkat yang baru bagi kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.